Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan resep ambu. Sesuai dengan judul, kali ini kita akan mengolah tahu menjadi makanan yang super enak, super simple dan mudah cara buatnya. Nah, kita mau bikin perkedel tahu. Tonton sampai akhir video ya gimana kita cara buatnya. Bahan yang pertama, di sini saya menyiapkan 7 balok tahu putih seperti ini. Kemudian juga ada 1 butir telur. Lalu kemudian ada secukupnya potongan daun bawang. Dan untuk bumbu ini simple aja, ada garam, kemudian penyedap rasa, merica bubuk dan juga kaldu jamur. Langkah yang pertama, ini tahunya akan kita hancurkan terlebih dahulu. Saya menggunakan garpu, kemudian kita tekan-tekan sampai tahunya hancur seperti ini. Kemudian langsung tambahkan potongan daun bawang. Masukkan juga semua bumbu bubuk ini, serta bahan yang terakhir ini ada 1 butir telur ayam. Langkah selanjutnya langsung kita adukkan, kita campur sampai semuanya merata ya teman-teman. Nah seperti ini kita aduk dulu sampai semuanya benar-benar rata. Langkah yang selanjutnya ini kita siapkan wadah yang sudah diberi taburan tepung terigu. Langkah yang selanjutnya kita akan membulatkan adonan. Jadi di sini saya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian caranya ini kita mengambil 1 sendok adonan lalu kita bulat-bulatkan. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Bulatkan semua adonannya sampai dengan habis ya. Nah ini bisa sambil kita sedikit menekan supaya untuk adonannya itu lebih padat dan nanti ketika digoreng itu dia tidak ambyar gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kita bulat-bulatkan sampai dengan adonannya selesai atau habis. Ini dia adonan perkedel tahunya siap untuk digoreng. Siapkan minyak panas. Ini kita akan menggoreng adonan perkedel tahunya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk dibalik agar kedua sisinya ini matang merata. Untuk menggoreng perkedel tahu, kita usahakan minyaknya itu agak banyak ya teman-teman supaya dia lebih terendam, dan juga untuk apinya harus kecil supaya perkedel tahunya ini matang merata baik luar maupun di dalam adonan. Goreng perkedel tahunya cukup sampai berwarna coklat keemasan seperti ini ya teman-teman.
Ini untuk perkedelnya sudah matang berwarna kecoklatan, saatnya kita angkat dan kita sajikan. Tara, ini dia sudah jadi menu simpel kita kali ini, yaitu perkedel tahu yang hanya dengan 3 bahan aja. Cara bikinnya itu mudah ya. Kemudian untuk bahan-bahannya juga simple, enak rasanya, dan tentunya ini sangat bergizi. Tanpa perlu lauk yang lain, cukup pakai perkedel tahu dengan nasi hangat, rasanya udah oke banget. Ini untuk anak-anak makan juga enak, bisa jadi cemilan juga atau mau jadi ide jualan juga bisa. Nah, kalian wajib recook ya untuk menu yang satu ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Ditunggu like, komen, dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi dengan resep Ambu. Kali ini kita akan membagikan resep ya, ide cemilan atau bisa juga dijadikan isian snack box atau juga bisa dijadikan suguhan saat ada acara. Nah, ini adalah olahan bihun dan juga tahu. Tentunya bahannya ini ekonomis, rasanya dijamin enak, wangi, dan juga gurih. Pasti deh bakalan disukain sama semua orang. Untuk yang mau tahu gimana cara masaknya, bisa simak video ini sampai dengan selesai, jangan di skip ya. Langkah yang pertama, ini kita siapkan 1 keping bihun jagung yang akan kita rebus. Jadi rebus 1 keping bihun jagungnya sampai matang ya teman-teman, karena tekstur bihun jagung itu agak keras. Lalu kemudian jika sudah matang, nanti angkat lalu tiriskan. Dan jika sudah ditiriskan seperti ini, bisa langsung kita potong-potong ya. Di sini saya menggunakan gunting, kita potong supaya ukuran bihun jagungnya tidak terlalu panjang. Bahan yang selanjutnya, siapkan juga wortel parut. Lalu kemudian ada bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Kemudian juga tambahkan 2 butir telur. Selanjutnya ini ada 6 kotak ya tahu ya teman-teman di wadah. Tahunya sudah kemudian akan kita cuci sampai bersih, lalu dihancurkan seperti ini ya teman-teman. Jika tahunya sudah halus, langsung aja tambahkan wortel parut, kemudian perbawangan yang sudah kita cincang-cincang kecil seperti ini. Nah, kemudian bumbuin dengan merica, garam, penyedap rasa, kaldu jamur, atau mau ditambahin juga kaldu ayam, itu boleh ya teman-teman. Ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jika sudah, langsung kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan juga bihun yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2-3 sendok makan ya tepung terigu. Jadi ini tepungnya disesuaikan ya teman-teman. Jika masih adonannya terlalu cair, bisa ditambahkan lagi nanti supaya lebih padat. Lalu kemudian kita aduk lagi sampai tepungnya ini benar-benar rata.
Kemudian siapkan wadah untuk mengukus. Ya, di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 kali 10 yang sudah saya olesi minyak goreng sebelumnya supaya nanti tidak lengket adonannya. Ini akan kita ratakan. Kalau teman-teman mau menggunakan wadah yang lain bebas aja ya. Ini bisa disesuaikan aja. Kemudian kita akan kukus adonannya ini kurang lebih sekitar 20-30 menit ya teman-teman. Nanti sambil dicek apakah adonannya ini sudah matang atau belum. Nah, seperti ini. Ini sudah sekitar 30 menit. Kita akan coba tusuk adonannya. Jika kita tusuk adonannya itu tidak lengket, berarti ini tandanya sudah matang, sudah padat adonannya ya teman-teman. Nah, seperti yang di video, ini nggak lengket sama sekali. Jadi ini sudah matang. Kemudian ini saya siapkan kertas minyak ya. Setelah diangkat adonannya tadi, kita lepas dari loyangnya. Ini kita biarkan dulu ya teman-teman, karena ini masih panas. Nanti ketika kalau panas kita potong, itu adonannya akan hancur. Jadi usahakan ini kita diamkan dulu, atau mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh sampai menunggu dingin. Sambil menunggu adonannya dingin, ini kita siapkan 1 butir telur ya, diberi garam sedikit supaya ada rasa gurihnya. Jadi telurnya ini untuk olesan ketika adonan kita akan goreng. Kita kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Adonannya sudah dingin, ini bisa langsung kita potong ya teman-teman. Nah, bentuknya jadi padat seperti ini ya. Untuk ketebalan potong ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya memotongnya panjang seperti ini ya. Langkah yang selanjutnya, panaskan minyak, lalu balurin adonan ke dalam telur kocok, kemudian kita goreng seperti ini. Dan ini jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Pastikan untuk apinya ini yang sedang aja, jadi supaya lebih matang merata. Goreng adonannya ini sampai berwarna kecoklatan ya, seperti ini, matang merata. Jika sudah berwarna kecoklatan, bisa langsung kita angkat dan juga kita tiriskan. Tara, ini dia sudah jadi resep kita kali ini, yaitu olahan bihun dan tahu ya. Tentunya rasanya ini enak, dari tampilannya aja udah cantik banget ya teman-teman. Warnanya ini kuning keemasan. Kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Nah, kita akan coba buka ya teman-teman. Nih kita lihat, wow, sangat lembut sekali. Dalamnya juga warna-warni, cantik. Ini dan juga wangi banget loh teman-teman. Rasanya akan kita coba dalam suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya. Rasanya itu enak banget, wangi, gurih dan juga lembut. Ini cocok banget nih teman-teman, pasti semua orang bakalan suka ya. Terus kita mau tambahin ya, mau disajikan bareng saus sambal juga bisa, atau mau dimakan pakai cabai rawit juga mantep banget. Nah, untuk teman-teman wajib recook menu yang satu ini, karena dijamin kalian pasti akan suka. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa di recook dan jangan lupa like, comment, serta subscribe channel ini. Nantikan video resep ambu yang selanjutnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan resep ambu.
Kali ini kita mau bikin menu yang lagi viral, tentunya rasanya enak. Ini adalah olahan dari tahu dan juga telur, bisa dijadikan ide jualan ataupun frozen food untuk cemilan keluarga. Mau tahu cara dan buatnya seperti apa? Tonton video ini sampai akhir ya. Untuk bahannya di sini simple aja dan juga mudah didapat. Untuk yang pertama di sini ada tahu, ini 6 balok, kemudian 1 buah sosis, lalu kemudian di sini ada 3 buah telur, 1 wortel, kemudian ada daun bawang, bawang putih dan juga bawang merah. Langkah yang pertama, ini kita akan potong kecil ukurannya untuk wortel, kemudian iris tipis daun bawangnya juga, kemudian 1 buah sosisnya juga dipotong dadu kecil seperti ini. Kemudian untuk bawang merah dan juga bawang putihnya akan kita cincang. Langkah yang selanjutnya, ini siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan kita hancurkan tahunya seperti ini. Tambahkan 3 butir telur ayam, kemudian bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang. Lalu untuk wortel, sosis dan juga irisan daun bawang akan kita campurkan jadi satu. Tambahkan juga merica bubuk, kemudian penyedap rasa, garam, dan juga sedikit gula untuk menyeimbangkan rasanya ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya ini akan kita aduk semua bahan sampai dengan tercampur rata. Kemudian untuk bahan yang terakhir ini kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah untuk mengukus. Beri dia sedikit olesan minyak goreng, kemudian adonannya kita pindahkan. Kemudian siapkan panci kukusan dan kita akan mengukus adonannya ini kurang lebih sekitar 20-25 menit ya teman-teman. Ini dia adonan yang sudah kita kukus kurang lebih 25 menit, sudah matang. Kemudian langsung kita angkat, kita diamkan. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas juga sebentar, lalu kita potong-potong sesuai dengan selera ya teman-teman.
Kemudian siapkan minyak panas untuk menggoreng. Nah, ini potongan tahunya tadi saya beri 1 kocok telur ayam untuk lapisannya. Kemudian untuk menggorengnya ini menggunakan api kecil ya teman-teman, supaya matang merata. Nah, ini boleh adonan tadi mau digoreng menggunakan telur ataupun tidak, ini opsional. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan, sudah matang, bisa langsung kita tiriskan dan juga kita sajikan. Tara, ini dia sudah jadi menu viral kali ini, yaitu olahan tahu dan telur ala resep Ambu. Gimana cara buatnya, mudah bukan teman-teman? Penampilannya juga cantik, jadi kalian wajib recook karena rasanya juga dijamin enak. Ini bisa dijadikan ide jualan maupun stok frozen food di rumah. Tentunya akan menjadi cemilan favorit keluarga. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Ditunggu resep Ambu yang selanjutnya.